Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada. Selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan belajar mengenai 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, di mana pada zaman itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Seluruh penduduk yang dipimpinnya pada zaman itu harus sujud menyembah dewa yang dibuat dari patung emas. Barang siapa yang tidak menyembah, maka dia akan masuk dalam perapian. Hanya Sadrak dan Mesak dan Abednego yang tidak mau sujud menyembah. Kita baca dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sesungguhnya luar biasa Sadrak, Mesak, dan Abednego tentang pengenalan akan pribadinya kepada Tuhan. Iman percayanya itu tidak tergoyahkan walaupun taruhan nyawa. Jelas bahwa barang siapa yang tidak menyembah atau sujud kepada dewa itu, maka hukuman adalah akan masuk dalam perapian. Ketiga tokoh ini sangat luar biasa. Dia tahu hukumannya, tetapi dia tidak tergoyahkan tentang iman percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau melepaskan iman percayanya walaupun di depan mata tidak ada pilihan. Dan hukumnya dia tahu persis apa yang dia akan terima. Tetapi dia tidak akan mau lepaskan walaupun nyawanya taruhannya. Pagi ini kita akan belajar prinsip 3 tokoh ini tentang iman percayanya yang tak tergoyahkan. Apapun yang keadaan kita, seberat apapun keadaannya, tekanan yang kita alami, masalah pergumulan yang kita hadapi, dan doa-doa kita yang belum dijawab, jangan pernah goyah.
Dan jangan pernah lepaskan iman percayamu dengan Tuhan. Walaupun itu taruhan nyawa. Lihat 3 tokoh ini, apakah Tuhan tinggalkan dia? Tuhan tidak tinggal diam. Saat Sadak, Mesak, dan Abednego ditaruh dalam perapian, sekali-sekali tidak, karena Tuhan tidak akan membiarkan mereka mati dan dipermalukan karena iman percayanya. Tetapi Tuhan membuktikan pertolongan yang sungguh-sungguh ajaib. Kita buka dalam Daniel 3 ayat 20, 25 sampai 26. Kepada berapa orang yang sangat kuat dari tentaranya ditintakan untuk mengikat Sadak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala itu, berkatalah ia, Sadak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Lihat bahwa Sadak, Mesak, dan Abednego keluar dengan selamat. Tidak ada satupun yang terluka. Hari ini percayalah dengan Tuhan kita. Sama yang disembah Sadak, Mesak, dan Abednego, saat ini yang kita sembah. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Pasti Tuhan akan membela kita. Dan Dia akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri dan menghadapi sendiri. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Jangan pernah lepaskan iman percayamu. Jangan pernah goyah akan iman percayamu ketika kau menghadapi kesulitan seberat apapun. Ada upah yang menantimu ketika kau mempertahankan iman percayamu di hadapan Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan,
Kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan, dan memberkati setiap ekonomi mereka, Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu, Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Engkau luputkan dari segala sesuatu yang buruk. Virus, penyakit yang mematikan, Tuhan kami minta Engkau lindungi, Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga, Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu. Pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Pulihkan, Tuhan. Sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya, Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.